to the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Trying not to freak when you look at me. Gotta make it move, but I freeze. You don't have a... Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pada materi saya kali ini ada beberapa poin penting yang mau saya jelaskan. Yang pertama, konsep dasar perkembangan. Yang pertama kita lihat definisi perkembangan. Perkembangan adalah seluruh bagian dari keadaan yang dimiliki oleh organisme tersebut, baik yang bersifat konkret maupun abstrak. Yang kedua, teori-teori perkembangan. Ada 3 macam teori perkembangan. Yang pertama, teori yang bersifat dedukatif. Yang kedua, teori yang bersifat induktif. Dan yang ketiga, teori yang bersifat fungsional. Yang pertama kita lihat teori dedukatif. Teori dedukatif memberikan penjelasan yang dimulai dari spekulasi tertentu untuk mengarah pada data. Teori yang kedua, teori induktif. Teori induktif mengaitkan data untuk merumuskan teori baru berdasarkan informasi yang ada. Teori yang ketiga, teori fungsional. Teori fungsional, interaksi antara data dapat mempengaruhi terbentuknya teori. Poin yang ketiga adalah perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, definisi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan sendiri merupakan perubahan kuantitatif seperti tinggi dan berat badan. Yang berikut perkembangan. Perkembangan sendiri merupakan perubahan kuantitatif yang lebih kompleks. Yang berikut proses dalam pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan bersifat fisik, sedangkan perkembangan meliputi kemajuan mental, emosional, dan sosial. Kedua, proses ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Poin yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan manusia sangat penting. Yang kedua, pertumbuhan terjadi sejak dalam kandungan. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan memiliki variabilitas antar individu. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal meliputi genetik, perbedaan ras, etnis, dan bangsa. Yang kedua, umur, jenis kelamin, dan pengaruh lingkungan. Yang kedua, faktor eksternal meliputi faktor prenatal, faktor kelainan fisik, dan faktor lingkungan. Poin penting yang kelima adalah prinsip-prinsip perkembangan. Ada beberapa prinsip perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan sebagai proses menjadi individu. Yang kedua, perpaduan antara dorongan mempertahankan diri dan mengembangkan diri. Yang ketiga, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Yang keempat, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang kelima, perkembangan mengikuti pola tertentu. Yang keenam, perkembangan akan mengikuti pola yang berlaku umum. Yang ketujuh, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Setiap anak mempunyai tempo kecepatan perkembangan. Yang kedelapan, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Dan yang kesembilan, setiap individu normal akan mengalami tahap atau fase perkembangan. Yang berikut penilaian terhadap buku, kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kita lihat kelebihan. Pada buku yang saya resensi ada kelebihan, yaitu berisi penjelasan-penjelasan yang menarik untuk dibaca pada buku perkembangan peserta didik, terkhusus pada bab 1 tentang konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, kekurangan. Kekurangan pada buku banyak menggunakan istilah-istilah dan bahasa asing seperti bahasa Inggris sehingga pembaca cenderung merasa bosan. Yang terakhir, manfaat buku untuk para pembaca. Yang pertama, memahami peserta didik secara mendalam. Buku ini membantu para pendidik memahami karakteristik, kebutuhan, dan tahap perkembangan peserta didik secara individu. Manfaat yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Dengan memahami minat dan gaya belajar peserta didik, pendidik dapat merancang kegiatan pembelajaran yang menarik dan memotivasi. Sekian materi dari saya. Selamat pagi, terima kasih.